Dialah yang melengkapiku, jawab Vano sambil tersenyum. Tanpa dia, saya tidak akan tahu begitu banyak sisi diri saya dan menemukan diri saya sendiri. Kinanlah yang membuatnya melihat apa yang dia butuhkan. Lisa mengangguk setuju. Kalian berdua saling melengkapi, dan itu hanya mungkin karena kalian berdua saling memahami dengan sempurna. Ini menunjukkan hubungan yang tak tertandingi antara kalian berdua. Ini adalah hal yang baik, mungkin ini adalah bagian dari pengaturan Tuhan. Kinan dan Vano saling pandang, mereka merasa kesimpulannya agak aneh, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Setelah pertemuan kecil mereka berangkat untuk kembali ke kotanya. Sepanjang jalan, Lisa memberitahu mereka semua yang telah terjadi di masa lalu. Awalnya, itu benar-benar karena dia tidak tahan dengan cita-cita dan tindakan Boy William sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Dia pergi dengan beberapa orang yang setia padanya, dan akhirnya, mereka mendarat di sebuah gunung dekat kota T. Mereka memutuskan untuk berpisah dan menetap di kota T, akhirnya menjalani kehidupan normal. Pada saat itu, Lisa dipenuhi dengan bakat dan kecemerlangan, tetapi dia tidak pernah mengalami kehidupan normal. Karena itu, dia juga memilih untuk menjalani kehidupan keluarga. Namun, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa ini hanya uji coba, ini bukan kehidupan untuknya. Karena itu, ketika Kinan berusia 3 tahun, dia pergi bersamanya. Mereka berkeliling dunia, untuk mengalami kebaikan yang ditawarkan dunia. Tidak lama setelah itu, ketika mereka tiba di negara W, dia memilih untuk menetap di sana. Pada saat itu, ibu telah meramalkan sesuatu dan memilih untuk menetap di sana. Ibu melakukan setidaknya 10 tahun penelitian, dan itu mencapai kemacetan. Demikian pula, ibu takut Boy William akan menangkap aroma kami, jadi ibu membawanya ketika ibu pergi, Lisa menceritakan dengan nada jauh. Kinan dan Vano masih kesulitan memahaminya, tapi mereka tahu dia sedang membicarakan orang tua Leo. Sayangnya, mereka semua telah meninggal selama berbagai eksperimen, sebuah berita yang menyebabkan Leo mundur ke dalam dirinya sendiri untuk waktu yang cukup lama. Hanya Lisa yang selamat. Kinan mengerti bahwa ibunya bukan wanita pengecut. Dia juga merupakan bagian dari eksperimen berbahaya itu. Dia selamat kemungkinan besar karena keberuntungan dan kemampuannya. Namun, mereka masih tidak mendapatkan satu hal, apa yang dia prediksi? Mungkinkah itu kiamat? Kinan mengajukan pertanyaan dan Lisa mengangguk. Ya, ibu telah meramalkan kiamat, dan itu akan segera datang. Tapi jangan khawatir, kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan. Jessie dan yang lainnya tercengang. Sam mau tak mau bertanya, Nyonya, rencana Boy William telah hancur, jadi dari mana datangnya ancaman apokaliptik? Skema Boy William tidak akan menyebabkan kiamat. Dia tidak pernah menjadi ancaman nyata, ancaman sebenarnya datang dari orang lain. Siapa? Kelompok Sam bertanya dengan kaget. Lisa menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia adalah manifestasi dari kegelapan manusia. Dia tidak menginginkan apapun selain kehancuran dunia. Bajingan, Sam mengutuk. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu di dunia? Saya juga tidak meminta apapun kecuali pembakaran spontannya. Nyonya, bagaimana Anda akan menghentikannya? Tanya Jessie khawatir. Aku tidak bisa mengatakan itu padamu, tetapi kamu akan mengetahuinya di masa depan. Meskipun dia tidak merinci, mereka senang dia punya solusi. Dengan itu, kelompok Sam memiliki orang baru untuk dikagumi, Lisa. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersamanya, semakin mereka tertarik dengan kehadirannya. Mereka harus mengakui bahwa dia memang ibu Kinan karena dia adalah perwujudan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya tidak dipaksakan, dia memancarkannya secara alami, seperti laut, darat, dan langit.
Dia tidak harus membuktikan dirinya, tetapi hanya dengan berdiri di sana, seseorang akan terkesan olehnya. Itu mungkin tingkat kebijaksanaan tertinggi, kemampuan untuk mendapatkan kekaguman dari orang lain tanpa sedikit pun rasa iri. Di dunia ini, mungkin tidak ada yang meragukan kebijaksanaannya. Demikian pula, Kinan memuja ibunya. Karena itu, dia tidak memiliki pemikiran tentang apa yang ingin dia lakukan. Setelah kembali ke kota, Lisa akhirnya bersatu kembali dengan keluarga Dharmawangsa. Penatua Dharmawangsa dan anggota keluarga lainnya telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Mereka bersemangat untuk akhirnya bersatu kembali dengan Lisa, tetapi mereka kesulitan memperlakukannya sebagai putri mereka. Mereka tidak bisa membantu untuk berbicara dengannya dengan nada hormat. Ini bukan sesuatu yang diminta Lisa, tapi itu adalah sesuatu yang dia perintahkan secara alami. Cara tetua Dharmawangsa dan nyonya tua Dharmawangsa berbicara dengannya seperti berbicara dengan orang terpelajar, dan itu bukan percakapan antara orang tua dan putri mereka yang telah lama hilang. Penatua Dharmawangsa secara pribadi membawa Kinan pergi untuk meratapi hal ini. Dia berkata, ada pepatah di dunia bahwa anak-anak kita tidak pernah menjadi milik kita. Mereka hanya menggunakan tubuh kita untuk datang ke dunia ini. Saya tidak mengerti pepatah ini, tapi sekarang saya mengerti. Dia bukan putri kami, dia hanya menggunakan kita sebagai perantara untuk datang ke dunia ini. Kinan merasakan hal yang sama. Dia tidak merasa ini adalah ibunya, dia lebih seperti penciptanya. Namun, perasaan ini tidak menghilangkan kepercayaan dan cinta yang mereka miliki untuknya. Jika ada, kehadiran Lisa menarik perhatian mereka seperti matahari, mereka secara tidak sadar ingin mendekatinya. Namun, sinar matahari menyilaukan, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Karena itu, mereka hanya bisa mengaguminya dari jauh. Kinan seperti sinar cahayanya yang paling hangat dan mudah didekati, dan itu mungkin perbedaan terbesar antara ibu dan anak perempuannya. Lisa seperti kehadiran manusia super sementara Kinan masih menjadi bagian dari kenyataan. Bahkan Farel, yang secara pribadi bertemu Lisa secara pribadi, sampai pada kesimpulan yang sama. Pria kecil itu memberitahu Kinan dengan percaya diri, "Mama, Nenek adalah seseorang yang luar biasa, tetapi aku masih tidak ingin Mama menjadi seperti dia, atau aku akan merasa harus berlutut di hadapan Mama setiap kali kita bertemu." Kinan tidak bisa menahan tawa. "Kau ingin berlutut untuk nenekmu?" "Ya." Farel mengangguk, wajahnya diliputi kesalehan agama. "Rasanya seperti bertemu orang suci, aku merasa ingin memberinya beberapa koutau." "Kamu harus bersujud padanya," Fano tiba-tiba menambahkan. Anak kecil itu terkejut. "Jadi, seharusnya aku bersujud? Aku salah menahan keinginan itu? Kamu bisa melakukannya lain kali, mungkin dia akan mengajarimu satu atau dua hal sebagai balasannya, dan kamu bisa bersujud padanya." "Oke." Farel mengangguk dan mengingat itu untuk masa depan. Kinan menertawakan olok-olok mereka, tetapi secara internal, dia khawatir. Bisakah mereka masih memiliki waktu berikutnya? Bagaimana ibunya akan menghentikan kiamat? Setelah kembali ke kota, Lisa berhenti membicarakannya. Dia pergi tentang bertemu keluarga. Dia memberitahu Kinan dan Fano untuk tidak mengungkapkan apapun. Mereka setuju karena tidak ada alasan untuk menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Setelah bertemu semua orang, Lisa akhirnya siap menghadapi ini. Dia memberitahu Kinan dan Fano secara pribadi, "Ikuti ibu, nasib dunia tergantung pada cobaan ini." Baik, Kinan dan Fano tidak mengajukan pertanyaan apapun dan mengangguk setuju. Kinan telah mengatur segalanya sebelum dia pergi, dan tentu saja, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Baik Kinan maupun Fano tidak berharap itu akan jatuh di pundak mereka untuk menyelamatkan dunia. Dia memiliki keinginan,
Jika kamu dapat memenuhinya untuknya, dia bersedia memberi dunia 25 tahun lagi kedamaian. Keberhasilan atau kegagalan semua tergantung pada satu langkah ini. Jika kamu dapat memenuhi keinginannya, kita akan menjadi dapat menghindari malapetaka ini. Jika tidak, semuanya akan segera berakhir, Lisa memberitahu mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.